Halo semuanya, balik lagi sama aku di podcast Psychoscope. Di episode sebelumnya kita udah ngebahas hustle culture, tapi dari sudut pandang mahasiswa yang mengalami langsung fenomena tersebut. Sekarang pertanyaannya apa sih sebenarnya hustle culture itu? Apakah itu sebuah fenomena yang memang bisa membangun eh, mahasiswa menjadi lebih positif atau justru jebakan psikologis yang pelan-pelan bisa mengikis energi kita sampai habis. Hari ini aku kedatangan tamu dari mana? Langsung aja ini sekarang aku lagi bareng sama Teh Destiana. Halo, aku ya, oh, salah. Gugup, aduh maaf ya ini langsung aja. Jadi menurut ahli nih Teh, menurut Teteh, oke. Apa sih sebenarnya hustle culture itu? Hustle culture itu kan sebetulnya istilah yang kita kenal tuh baru-baru ini ya sebetulnya gitu ya. Dan itu kayaknya rasanya baru-baru muncul ketika internet sudah mulai berkembang pesat, kemudian media sosial juga udah mulai banyak banget digunakan gitu ya. Dan itu tuh apa namanya? Bikin budaya baru nih di lingkungan kita. Nah, namanya hustle culture. Namanya hustle itu kita cepat-cepat gitu ya. Karena apa? Kita lihat dari informasi-informasi yang kita dapatkan gitu ya. Itu banyak banget dan itu cepet banget. Kayaknya setiap menit itu kan itu ada gitu ya si apa namanya informasi baru lah, berita baru lah. Kemudian kita juga jadi lebih gampang mengakses tentang kehidupan orang lain. Kita jadi punya standar-standar tersendiri yang kita bangun sendiri berdasarkan apa yang kita lihat di media sosial. Sehingga rasanya tuh kita harus cepat, dan harus bisa mencapai si, standar itu. Kayak misalnya sekarang banyak banget usia 20-an nih, udah bisa beli rumah, udah bisa beli mobil. Rasanya itu kita harus cepet juga tuh kayak mereka. Bisa punya uang yang banyak, kita punya karir yang bagus. Pun juga ketika kita dapet informasi apapun itu. Kayak sekarang lagi banyak banget politik negeri kita ya. Kayaknya tuh setiap hari, tiap menit gitu ya. Ada aja dari beritanya dan itu yang bikin budaya baru ya namanya hustle culture. Gitu. Terus kan kita sekarang ini pakai pendekatan teori dari Robbins dan Judge. Itu tuh job demand sama researcher. Nah, dalam teori tersebut, kalau dikaitkan sama mahasiswa, tuntutan seperti apa sih yang biasanya paling banyak menguras energi psikologis? Yang paling banyak ya. Kalau menurut kamu apa yang sih? Kalau dari cerita yang kemarin ya, yang paling menguras energi itu, mereka nggak bisa balance antara deadline dan tugas kuliah mereka, dari organisasi mereka, jadi mereka kurang bisa untuk membagi waktunya gitu. Iya, oke. Nah, betul ya, itu adalah salah satu fenomena yang sering kali terjadi pada mahasiswa. Terutama yang baru menjadi mahasiswa nih. Kan itu kebiasaannya beda ya sama waktu SMA. SMA mah kita rutin tuh jadwalnya Senin pagi upacara jam 7 sampai jam berapa gitu ya. Ntar mata pelajaran pertama jam berapa sampai jam berapa, semuanya sih dia. Sedangkan kalau kuliah ya jadwal kuliah ada ya. Tapi kita kan ikut organisasi gitu ya. Kemudian deadline-nya juga kan kalau SNA mah dikumpulin minggu depan ya, atau dikumpulin nanti pas ketemu lagi ya. Kalau kuliah kan kadang 3 hari ya, 2 hari ya, silakan dikumpulkan mau email atau aplikasi dan lain sebagainya itu. Nah itu, jadi mungkin itu adalah suatu budaya atau suatu kebiasaan baru yang kalau misalnya mahasiswa baru tuh biasanya cukup kaget dengan rutinitas dan kepadatan aktivitas di perkuliahan gitu ya. Pun juga biasanya terkait sama job demand-nya tadi, itu dirasakan misalnya sama mahasiswa tingkat akhir. Nah, skripsi ya, ampun kayaknya udah mulai ngerasain ya. Udah mulai dari bikin proposal penelitiannya sampai mungkin nanti ke sidang skripsinya itu tuh pasti akan apa namanya, ngerasa bahwa tuntutannya berat banget gitu ya, deadline-nya tuh kayak deket banget gitu, sedangkan kayak aku harus ambil data, aku harus ini, aku harus ngolahnya dan lain sebagainya gitu. Itu pasti akan bikin jadi ruwet banget tuh. Biasanya mahasiswa tuh antara yang baru sama yang, semester-semester akhir. Biasanya kalau yang tengah-tengah cenderung udah mulai tahu nih polanya gimana perkuliahan gitu, cuma paling mereka stresnya ya stres akademik aja, karena tuntutan mata kuliahnya sih makin berat, biasanya kayak gitu. Oke.
Nah, selain itu bukan yang Teh yang Mhm tadi sebutin, mhm. resources atau sumber daya yang dimiliki seseorang itu biasanya berbentuk seperti apa? Mhm, macem-macem ya, bisa dari diri sendiri tentu aja ya. Kalau dari diri sendiri itu ya kemampuan-kemampuan yang dimiliki, kemampuannya kalau dalam kuliahan ya tidak kemampuan akademik ya, atau hard skill kita sebutnya gitu. Tapi ya soft skill-nya juga kemampuan seperti beradaptasi, bagaimana dia bisa mengolah emosinya gitu ya, kemudian bagaimana dia apa namanya, bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi di dalam perkuliahan, itu juga menjadi penting dan itu juga menjadi sumber. Nah, di luar diri pun itu juga jadi penting. Lingkungan, pertemanan, keluarga, dosen-dosen, itu juga salah satu sumber yang penting tuh untuk bisa menjalani hidup yang balance antara job dan demand-nya di perkuliahan. Oke, betul. Berarti penting ya Teh lingkungan sekitar pun yang bantu kita buat jadi lebih semangat. Betul betul. Kalau tuntutan yang dimiliki seseorang menjauh lebih besar dibanding sumber yang tadi di lingkungan kita sehari-hari, biasanya itu akan jadi seperti apa? Hmm. Kan gak balance. Mhm mhm mhm. Berarti tuntutannya nih yang besar ya daripada kemampuannya. Biasanya yang terjadi adalah stres ya pastinya. Apalagi kalau mahasiswa pasti stres akademik ya berkaitan sama, hal-hal yang berkaitan dengan kuliah, entah itu mata kuliahnya, entah itu mungkin progres dia dalam mengerjakan tugasnya dan lain sebagainya. Yang pasti muncul adalah stres. Kalau stresnya terus-terusan, ya bisa ke arah yang lebih berat, bisa gangguan psikologis, seperti depresi misalnya gitu ya, atau cemas berlebihan gitu, atau, anxiety gitu. Jadi, itu perlu apa ya, perlu kita sebagai diri sendiri tuh perlu kita, warning gitu, kalau misalnya ada sesuatu yang mulai dirasa nggak nyaman berkaitan dengan kuliah yang bikin kitanya tuh jadi kayak lesu, letih gitu ya, pusing sendiri, emosinya mulai nggak stabil, nah itu udah mulai warning-warning tuh. Oke, berarti stres, burnout, Mmm. ataupun, lesu tuh nggak tiba-tiba ada kan ya, Teh? Betul. Semuanya berproses dulu dan kita harus bisa nge-warning diri kita sendiri ya, teman-teman di rumah gitu. Kalau dari kehidupan sehari-hari mahasiswa, yang biasa dilakukan supaya kita produktif tapi tetap balance tuh Mmm. ada tipsnya nggak, Teh? Tipsnya ya, kalau mahasiswa, sebetulnya kenali sih, kenali kemampuan diri dulu. Kalau misalnya nih aku tuh cuma mampu ngerjain sehari itu cuma 2 tugas misalnya gitu. Ya berarti kalau misalnya Ayah punya tugas lebih dari 2 dengan deadline yang berdekatan, Ayah harus bisa tuh nentuin mana nih skala prioritas yang harus didului ya. Sehari maksimal 2 karena sekali itu mungkin badannya akan jadi capek banget gitu ya, akan jadi mood-nya keganggu dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk kita menyayangi diri kita juga gitu ya. Salah satu cara untuk bagaimana kita tahu bagaimana kemampuan diri kita gitu. Kalau misalnya kita merasa bahwa kita kurang di, salah satu mata kuliah atau di salah satu tugas, kita bisa bertanya sama orang. Itu kan gimana caranya kita tahu itu ya, karena kita kenal sama diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri itu udah sampai mana gitu. Kemudian misalnya, termasuk dalam kemampuan beradaptasi, tuntutan kuliah itu kan semakin tinggi semesternya semakin berat ya Kak tuh, gitu. Jadi kita harus kalau nih, kita kemampuan adaptasinya ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan gitu ya, itu tuh seperti apa? Kita bisa nggak ya ngadepinnya sendiri atau kita butuh bantuan orang lain? Seperti itu. Nah, mungkin cara yang paling mudah yang bisa dilakukan gitu ya, salah satunya adalah dengan, coba me time gitu ya, melakukan hobi atau misalnya menerapkan teknik-teknik relaksasi seperti pernafasan atau nafas dan lain-lain, itu juga akan bisa membantu mengurangi sedikit rasa stres dan juga burnout-nya. Setidaknya ada hal yang, bikin kita jeda dulu sebentar, kita pause dulu sebentar gitu supaya kita bisa beristirahat, kita bisa berpikir jernih supaya kita bisa menyelesaikan semua tuntutan. Berarti harus tahu porsinya ya, Betul, diri sendiri. betul. Karena kalau belum kita siapa lagi ya, Teh? Iya benar, makanya jangan memaksakan ya intinya, jangan memaksakan diri karena kalau kita paksakan, ya yang jadi, capeknya, yang jadi malahnya yang ngerasain negatifnya adalah diri kita sendiri. Oke, betul. Oke, kalau Ayah sendiri biasanya apa ya? Kalau pas lagi stres biasanya, apa yang Ayah lakuin? Kalau aku lagi stres sih biasanya aku jalan-jalan sih, Teh, dan Mhm, makan enak oke. itu bikin aku jadi
Oke, refresh lagi, nanti besok kita berarti kalau sekarang kita udah enak-enak, berarti besok kita harus kerja lagi dan menyelesaikan deadline yang udah kita tunda kemarin. Oke. Rasanya setelah jalan-jalan sama makan enak, yang dirasain apa? Yang dirasain seneng sih, karena kayak itu sebuah pelarian kecil yang bisa kita jalanin gitu. Pelarian dari tugas-tugas dan tanggung jawab gitu. Ayo itu salah satu cara yang, efektif tuh yang bisa dilakukan ya, yaitu dengan ini tanya bisa jalan-jalan, mau nonton Netflix, mau nonton drakor ya bisa. Makan enak juga sebagai bentuk reward juga itu bisa dilakukan ya. Karena kan kadang kita sebagai mahasiswa tuh, ya di panitia sibuk ya, ada tugas banyak, apalagi udah semester akhir, skripsi dosen pembimbing harus bimbingan tiap minggu, harus ada progresnya lah setiap hari gitu ya. Nah itu penting banget tuh, dan itu relate banget kayaknya ya soal ini deh ya Itu semester akhir teman-teman ini aduh banyak banget ya tuntutannya. bener-bener. Iya si hustle culture ini. Betul 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 betul. Kalau Ayah sendiri hustle culture yang dirasain di zaman sekarang? Di zaman sekarang, itu dia tadi teh yang nggak bisa, menentukan skala prioritasnya dan nggak bisa juga ya, tadi kita sebutin nggak bisa mengukur kemampuan diri kita tuh sebenarnya cuman segini nih, tapi tuntutannya segini jadi nge-push terus akhirnya jadi stres, jadi workout, jadi pusing dan uring-uringan ke sana kemari gak jelas gitu. Dengan kemajuan teknologi yang cepat banget ini ada kalinya Mbak? Ada banget, apalagi kan berita-berita zaman sekarang yang tuh pusing. Itu banyak sih jadi ke pembahasan aku sama teman-teman juga, apalagi sekarang kan, ekonomi Indonesia nggak baik-baik aja dan kita pun sebagai mahasiswa, ini masa depan kita apakah aman-aman aja ya? Apa pindah warga negara aja gitu. Jadi gitu nih pembahasan kita ya itu seperti itu. Iya ya, udah mah tugas kuliah udah berat gitu ya, ditambah kondisi Indonesia yang sebetulnya nggak bisa diukirin memang sangat berpengaruh banget sama psikis orang Indonesia ya, rakyat Indonesia itu Betul. sendiri gitu ya. Jadi kita harus mulai nih pintar-pintar sebagai individu, tahu nih gimana caranya untuk bisa tetap balance gitu ya di antara tuntutan hidup kita sendiri gitu ya, tidak hanya kuliah gitu ya, tapi kehidupan kita sendiri, tuntutan dari lingkungan mungkin, dari keluarga dan lain sebagainya dengan kemampuan yang kita miliki gitu. Jadi banyak-banyaklah niat supaya kita bisa lebih motivasi diri sendiri, supaya kita tahu batas kemampuan kita semua. Oke, seperti itu akhir dari episode 2 ini. Terima kasih Tedes, udah membantu aku, di episode 2 ini. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.